Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-alamatu Abu Bakrin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking amsilatus safari id tastaghithuna rabbakum al-ayatu, utawi ayat id tastaghithuna. Al-Anfal 9, lanjutannya yang kemarin, lanjutannya yang tadi dibaca itu ya, yang di rekaman sebelumnya. Itu Al-Anfal ayat 9. Masih tentang contoh ayat. Di sini As-Suyuti pakai minha jadi sebagian. Artinya As-Suyuti nggak sebutkan semua. Meskipun itu As-Suyuti dari Al-Baqarah sampai akhir Al-Quran nanti dia sebutkan, yang ada informasi bahwa ayat tersebut turun Nabi tidak sedang di kediaman beliau, itu tidak di dalamnya. Nazalat mudun apa ayat istaghithuna bi badrin di Bukit Badar, aidan uga seperti awal surat Al-Anfal. Kalau Al-Anfal itu informasinya akibal waq'ah, di awal surat Al-Anfal. Kalau yang ini terusannya ayat ke-9 itu di peristiwa Badarnya. Mana yang lebih dulu? Nah, ini tidak pakai informasi, saya tidak tahu. Pokoknya yang setelahnya peristiwa Badar itu ya Al-Anfal itu. Jadi semacam ayat ini semacam review terhadap kejadian perang Badar itu. Ingatlah ketika kalian memohon kepada Tuhan kalian. Gitu. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubitukum. Kowe tak bantu kelawan ewonan malaikat itu yang ikut serta dalam peperangan. Kama akhraja, kaya dene sampun, kama kaya dene barang, maksudnya asal akhraja ingkang sampun mentakhriju ing Imam At-Tirmidzi, sapa Imam At-Tirmidzi an Umar saking Sayyidina Umar. Oke, selanjutnya wa minha lan iku setengah saking amsilatus safari walladzina yaknizuna adz-dzahaba. Ini berpindah surat. Sudah surat At-Taubah ayat 34. Ini di akhir ayatnya. Akhir ayat 34. Ada informasi utawi ayat walladzina yaknizuna adz-dzahab, al-ayatu. Ayat ini Taubah 34. Nazalat mudun opo ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba, tentang orang-orang yang mengantongi emas itu. Ya, fi ba'di asfari, yang dalam sebagian pira-pira perjalanan Nabi, kama kaya dene informasi, maksudnya asar akhraja ingkang sampun mentakhrij ing emas sapa Ahmadu, Imam Ahmad ibn Hanbal an Sauban saking Sauban. Mungkin ini yang mendasari banyak
ilmuwan barat mengkaji Al-Quran seperti memperlakukan kajian Al-Quran seperti halnya mereka melakukannya terhadap Bible, jadi asfar, mungkin Exodus ya, apa itu ya, yang kan ada di satu momen di mana kitab Perjanjian Lama itu ada itu asfar itu. Di terjemahan Injil versi Mesir itu ada itu babnya, ada Al-Khuruj, Exodus, ada apaan itu ya, ada At-Takwin, ada apa mungkin penciptaan, ada Asfar, Exodus dan lain sebagainya. Mungkin itu kajiannya. Jadi ada, setahu saya ada ini yang menginformasikan kitab khusus membahas Asfarin Nabi, perjalanan-perjalanan Nabi. Tentunya ada informasi ayat-ayat di situ. Wa min halan iku setengah saking amsilatus safari qauluhu utawi pangendikane Allah taala law kana aradun qariban al ayatu pira-pira ayat. At-Taubah 42 nazalat mudun opo ayat law kana aradun qariban ini fi ghazwati Tabuka ing dalam perang Tabuk, ing dalam kejadian perang Tabuk. Kama kaya dene informasi atau asar akhraja ingkang sampun mentakhrij utang sapa Ibnu Jaririn, Imam Ibnu Jarir At-Tabari an Ibnu Abbasin saking jalur Ibnu Abbas. Wa min halan iku setengah saking amsilatus safari wala in sa'altahu. Jadi sebelum saya lanjutkan, laukana aradun qariban, itu memang peristiwanya itu perang semua itu, Al-Anfal sama At-Taubah. Perangnya Nabi dengan ragam tafsir lah. Tapi ini bukan di situ, pokoknya ini informasi gitu. Bahwa ini di perjalanan Nabi. Laukana aradun qariban aw safarun qasidan. Pokoknya nek soal enak-enak gue dipeloki, nek soal-soal ndak enak gue ora dipeloki Muhammad. Nah gitu. Jadi memang ada peristiwanya, bukan teks kosong gitu. Ada yang mendasari. Tidak ada satupun ungkapan hadis, ayat atau apapun yang lahir di ruang kosong itu sepertinya tidak ada. Mesti ada latar belakangnya, entah itu diketahui entah itu tidak. Maka dari itu di satu subbab mengenai asbabun nuzul ada salah seorang mufassir itu ya pengkaji ulumul Quran, lupa saya namanya, bahwa yang paling selamat sekarang ini nyari asbabun nuzul ya di dalam ayat itu sendiri, sesuai dengan konteksnya, dihubungkan dengan kajian munasabatul ayat, itu nanti ada sendiri babnya, atau kaitan antar surat atau kaitan antar ayat, relasinya apa. Oke. Wa min halan iku setengah saking amsalatus safari wala in sa'altahum utawi ayat wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. At-Taubah 65. Nazalat mudun opo ayat wala in sa'altahum ini fi ghazwati Tabukin ing dalam perang Tabuk, fi ghazwati Tabuka ing dalam perang Tabuk. Kama kaya dene barang informasi atau asar akhraja ingkang sampun mentakhrij utang sapa Ibnu Abi Hatimin, Imam Ibnu Abi Hatim an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Dalam kajian hadis kalau ada Ibnu Umar, Ibnu apa kan nama depannya pasti Abdullah, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Dalam fan hadis itu disebut Ubadalah atau apa gitu ya. Oke, wa min halan iku setengah saking amsalatus safari utawi ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru dan seterusnya. Jadi ada, oke, saya lanjutkan dulu. At-Taubah 113 ya. At-Taubah 113
Ya. Terus lanjutkan akhraja sampun mentakhrij sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani wa Ibnu Mardawaihi lan Imam Ibnu Mardawai an Ibnu Abbas saking jalur Imam Ibnu Abbas annaha ing sak temene ayat maka nalin nabi nazalat iku mudhun apa ayat maka nalin nabi lama ari kalane atau semangsane kharaja medal sapa an-nabiyu tindakan an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamiron hale umrah wa habatalan mudhun sapa Kanjeng Nabi min. Ini ada perbedaan naskah lagi. Kalau di naskah saya itu min saniyati asfana. Min saniyati itu kalau di kalau saniyah ya cahaya. Cahaya yang mencorong itu saniyah namanya. Tapi kalau di naskah yang cetakan Saudi Arabia ini pakai sin min saniyati asfana dari lembah Usfan. Jadi begitu Nabi menuruni lembah Usfan itu gitu. Fazaro terus berziarah sapa Kanjeng Nabi kubro ummi teng makome ibuke, makam di peristirahatan terakhir ibu beliau. Wasta'dzana lan nuwun izin sapa Kanjeng Nabi fil istighfari laha ing dalem njaluk ning ngapura laha kaduwe ibuke. Dengan segala macam perbedaan. Jadi untuk riwayat ini boleh saja ditolak oleh sebagian orang yang meyakini tidak begitu. Artinya Abdullah dan Aminah itu tentu mukmin gitu. Atau dalam batas tertentu masih disebut muslim karena waladzi samakumul muslimin itu Ibrahim. Jadi sudah sejak Ibrahim ada istilah muslimin dalam arti berserah mungkin begitu. Tentu panjang sekali diskusinya itu. Jadi ada yang beranggapan bahwa Abdullah dan Aminah itu belum beriman gitu. Dan itu dianggap dosa sehingga Nabi perlu memohonkan ampun untuk keduanya. Kalau dari sisi akhlak etika ya mungkin ditolak ini riwayat dengan segala kepentingan lah. Saya juga tidak begitu tahu tentang itu, hanya saja ada di kitab Aqidatul Awam itu riwayatnya bahwa Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah ini dihidupkan lagi oleh Allah dan bersahadat. Itu di Aqidatul Awam. Entah yang lain, tapi peristiwanya ini begitu menurut riwayat atau Broni dari jalur atau Broni dan Ibnu Wardawi dari jalur Ibnu Abbas. Jadi Nabi berziarah ke sana ke makam ibundanya beliau. Nah, begitu minta ampun terus turun ayat ini bahwa tidak sepantasnya seorang nabi itu dan orang mukmin memintakan ampun untuk kerabatnya kalau mereka itu enggak seiman. Tentu harus ada diskusi panjang di sini tanpa membebani harus diukur pakai etika, pakai apa sajalah. Yang penting bagaimana kita tetap berlaku sopan terhadap produknya. Kesimpulan kita itu berlaku sopan terhadap ayah dan ibundanya Kanjeng Nabi gitu. Ada banyak sih peristiwa riwayat yang seperti ini, seperti yang sudah kita baca kemarin di Tahriris Suwar atau di ayat Al-Mustasnayat itu pokoknya nyinggung soal ayat tidak sepantasnya seorang nabi itu memintakan ampun sebagaimana Ibrahim memintakan ampun untuk bapaknya yang kemudian uswah yang harus ditiru kecuali soal doa itu tidak tahu ditiru, dan banyak lagi riwayat soal itu yang mirip-mirip begitu, yang mirip-mirip. Ini hadirnya begitu. Jadi Nabi mintakan ampun juga untuk
untuk saudaranya, seperti yang peristiwanya Abu Thalib juga gitu, ayatnya modelnya seperti ini. Jadi riwayatnya soal memintakan ampun. Oke. Wa min halan setengah sangking amsilatus safari khotimatun nahli utawi akhir surat An-Nahl penutup, yang bunyinya itu wa in aqabtum itu fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Jadi kalau gimana itu ya, surat An-Nahl akhir surat An-Nahl itu bunyinya ini wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Itu kalau kalian mau membalas ya balaslah bagaimana kalian diperlakukan gitu. Tapi alternatifnya wala in sabartum, kalau kalian mau bertahan, mau sabar, lahu khairul lisabirin gitu. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Nanti pasti ya diskusinya selanjutnya adalah ini sebelum turun ayat untuk perang gitu sih. Ya tidak tahu benar tidaknya itu. Riwayatnya begitu, karena tidak ada, kalau setelah membaca riwayat kemudian ada pembanding sedikit saja yang menginformasikan hal lain, mungkin bisa dipertimbangkan. Akhraja setelah mentakhrij sapa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi fi Dalail, yang dalam kitab Dalailin Nubuwah, wal Bazzaru lan Imam al-Bazzar, Imam al-Bazzar an Abi Hurairah, dari jalur Abu Hurairah ngriwayataken annaha ing sak temene ayat Khatimatun Nahli itu nazalat mudun apa Khatimatun Nahli bi Uhudin, di Bukit Uhud, ya sorry keliru barasan. Wan Nabi hale utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun iku ngadeg ala Hamzah ta ing atase Hamzah hina arikalane ustusyhida, diitung mati syahid sapa Hamzah pamannya Nabi itu. Jadi mungkin sesuai ya kalau dalam peperangan Bukit Uhud, kalau kemudian kalian membalas ya silahkan, tapi kalau wala in sabartum, nah gitu. Tapi tetap ada ayat-ayat yang begitu. Jadi ada yang selayaknya, ada yang sebaiknya. Boleh saja membalas, tapi ada yang lebih baik wala in sabartum, mungkin gitu. Wa akhrajalan sampun mentakhir sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wal Hakim lan Imam Al-Hakim. At-Tirmidzi ya Sunanut Tirmidzi, kalau Al-Hakim ya Mustadrak, an Ubay bin Ka'ab, saking Ubay bin Ka'ab, annaha ing sak temene ayat Khatimatun Nahli ku nazalat mudun apa Khatimatun Nahli akhir surat An-Nahl itu yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah. Jadi dua riwayat ini yang menginformasikan bahwa ayat itu turun di perjalanan Nabi, artinya ketika Nabi tidak di rumah beliau, di dalam beliau. Wa min halan iku setengah sangking amtilatus safari utawi ayat wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Jadi Al-Isra 76. Hampir saja mereka itu berniat untuk mengusirmu dari bumi itu. Akhraja sampun mentakhrij sapa Imam Abu Syaikh wal Baihaqi ulan Imam Al-Baihaqi fid Dalail, ing dalam kitab Dalail. Napa nak? Nderek bapak. Ya gini. Wah, minta. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Syaikh sapa Imam Abu Syaikh wal Baihaqi ulan Imam Al-Baihaqi fid Dalail, ing dalam kitab Ad-Dalail, Dalailun Nubuwah, min tariqi Syahr bin Haushabi bi ibni Hausyabin, saking jalur Syahr bin Hausyab, an Abdurrahman, tulisan di naskah saya keliru lagi, an Abdurrahman itu. Atau itu nggih. Nggih niki lho. Nggih, ngaos Bapak. Ngaos. An Abdurrahman, jadi yang betul insyaallah an Abdurrahman, saking Abdurrahman ibni Ghanam, ibni Ghanmi. Mentakhrij annaha. Nggih, balik sik dereng mantun iki mantun.
Pun, adik mriko mriki. Ya undi kali bapak. Mendel ya, sik ya. Nggih. Nggih mantun niki sik dereng mantun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, nazalat mudun. Sik. Napa? Napa? Nggih, awas bapak. Bon. Bongke adik mendel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada naskah yang kurang di punya saya. An-nahanya enggak ada. Ini mentakhrij an-naha ini ayat wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Nazalat iku mudun apa ayat wa in kadu fi tabuka ing dalem perang Tabuk atau peristiwa Tabuk. Wa minha awwalul haji. Wa minha lan iku setengah saking amthalatus safari awwalul haji utawi awale surat al-hajj. Suratun anzalnaha. Kok suratun anzalnaha sering keliru. Ini. Nggih, mantun iki sik. Ampun. Dereng sik kata. Kata gitu. Duwe. Oh? Duwe. Suwe, kok duwe toh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum itu ya, tentang peristiwa kiamat. Tulis. Nggih, tulis. Awalnya surat Al-Hajj. Awal Haji utawi surat awal surat Al-Hajj. Ya. Tulis. Nggih, mungkin. Dipene. Nggih, dipene ya. Akhraja sampun mentakhrij sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wal Hakim lan Imam Al-Hakim an Imran bin Husain saking Imran bin Husain kala ngendika sapa Imran lamma unzilat alan nabi lama semangsane atau arekalane unzilat den turunaken alan nabi ngatasé Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim ila qaulihi sampai ayat nggih sakit saya aja dipinak walakinna 'adzaballahi syadid sampai itu Al-Hajj 1 sampai ayat 2 unzilat moko den turunaken alaihi ngatasé Kanjeng Nabi hadhi apa ayat iki wa huwa hale utawi Nabi fi safarin wonten ing dalam suatu perjalanan. Al-hadisa hadis. Nggih, dereng sik. Tulis. Nggih. Ken sik. Nggih. Wa inda Ibni Mardawaihi lan ngersane lan iku ngersane atau menurut Ibni Mardawaihi, Imam Ibni Mardawai min tariqil Kalabi saking jalur Al-Kalabi an Abi Shalihin saking Abi Shalih an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas annaha utawi lafat annaha nazalat annaha sak temene ayat awal surat Al-Hajj itu nazalat mudun apa awal Al-Hajj wa ayat fi masirihi ing dalem perjalanan pun Kanjeng Nabi fi ghazwati Banil Mustalaqi ing dalem nggih jam niki mohon betah ibu nika nggih fi ghazwati Banil Mustalaq ing dalam perang Banil Mustalaq. Kalau nanti bisa di apa namanya diindekkan itu yang Banil Mustalaq informasinya apa saja nanti bisa ketemu jeluntrungnya mungkin ya. Untuk itu ya butuh tenaga, butuh pikiran, butuh banyak hal. Oke, saya lanjutkan. Wa min halan ku setengah saking amtilatus safari hadzani khosmani utawila ayat hadzani khosmani dua golongan yang sedang bertikai. Surat Al-Hajj itu ayat berapa ini 19 hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru dan seterusnya. Qala al-qadhi Jalaluddin al-Bulkini qala sampun ngendika sapa al-qadhi wong kang dadi qadhi
Jalaluddin, gelarnya Jalaluddin Al-Bulkini kang bangsa Bulkini. Ngendikane adz-dzahiru utawi sisi zahirnya, lahirnya, annaha iku sak temene ayat hadzani khosmani nazalat iku mudhun apa ayat niku wau hadzani khosmani yauma badrin pada hari perang Badar, waqtal mubarazati waktu duel. Lima fihi lima krono ono barang, maksudnya informasi fihi ingkang ono ing jerone ayat niku wau, minal isyarati saking kode atau isyarat bihadzani kelawan lafat hadzani. Jadi begitu dekatnya itu dua orang ini atau dua golongan ini berseteru gitu. Wa minha lan iku setengah saking amsalatus safari utawi ayat uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Nggih. Ayat lagi ini. Nggih. Mboten kenging. Nyawa ndak kena nek ngoten. Oke, nggih. Nggih, pasang ibu. Mau. Bapak ai sing masang. Ya weh, bapak ai. Damel bapak. Iya, damel bapak. Damel adik bapak. Bapak ai. Damel bapak ai ngene. Ima. Oh, damel ima. Ya. Kami maake. Kami maake. Badane sinten same? Ima. Mosok. Atul. Ima atul. Kami ini sinten sih? Ima. Ima juga nih sinten? Pak Injam. Nggih, pinjam damel le sana ibu. Udzina lil ladzina yuqataluna. Udzina. Ya ini ayat 39 Al-Hajj. Wa min halalku setengah sangking. Amsalatus safari udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Al-ayatu Al-Hajj 39. Orang-orang yang diperangi diizinkan membalas. Begitu panjang. Oke. Akhraja sampun mentakrid At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi an Ibnu Abbasin saking Imam Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas lamma ukhrijan nabiyyu bi Makkah lamma semangsane ukhrija den usir atau dikeluarkan secara paksaan Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah dari Mekah tanah kelahirannya sendiri. Kala ngendika Abu Bakrin moko ngendika sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Akhraju nabiyahum la yahlikun, katanya Abu Bakar. Akhraju sudah mengusir atau mengeluarkan sapa kaumnya, mereka kaum nabiyahum ing nabi ini. La yahlikunna yakti bakal ajur mumur kaya susur dijur-jur ning kasur ajur mumur sesuk fanazalat moko mudun apa ayat niki. Wow. Komentarnya Ibnul Hassar dikutip di sini kala ngendika sapa Ibnul Hassar Imam Ibnul Hassar titik 2 ngendikane Imam Ibnul Hassar istambato menggali hukum atau menggali informasi ba'duhum sapa atau menyimpulkan menggali kemudian menyimpulkan sapa ba'duhum sebagian ulama ulumul Quran min hadzal hadis saking hadis menika annaha ing sak temene ayat udzina lil ladzina yuqatalun nazalat iku mudun apa al udzina lil ladzina yuqatalun fi safaril hijrati pada perjalanan hijrah. Karena Abu Bakar yang ngomong, Abu Bakar ngomong Nabi mereka telah mengeluarkan nabinya jadi menuju Madinah. Wa min halan iku setengah saking amsilatus safari. Wa min halan iku setengah saking amsilatus safari. Alam tara utawi lafat alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa Allahu. Al-Furqan 45. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa la ja'alahu sakin. Oke. Informasi ayat ini, tidakkah engkau melihat atau informasikanlah kepadaku bagaimana Tuhan memanjangkan bayang-bayang
Kalau ia menghendaki, bisa saja Allah menjadikan bayang-bayang itu tetap, sementara matahari dijadikan petunjuknya. Mungkin ada informasi. Bisakah bayang-bayang itu tidak mengikuti bendanya? Mungkin informasinya ada di ayat ini, yaitu Al-Furqan 45. Informasinya tentang itu. Qala ngendika sapa Ibnu Habib, Imam Ibnu Habib, seperti dikutip Asyuti di awal, bahwa informasi tentang ayat yang perlu dijadikan sub-sub baru ini seperti yang sudah ada di akhir ayat-ayat tentang yang mustasnayat itu, kan beliau Asyuti juga ngutip dari Ibnu Habib ini. Nazalat mudun opo ayat alam tara ila rabbika kaifa maddadzilla ini Bitaif di Taif, di Bukit Taif. Tapi Asyuti mengatakan walam akif lan orang ngadeg sapa ingsun, tegese ora weruh sapa ingsun lahu kadwe. Ayat ini, informasi turunnya ayat ini di Taif ala mustanadin yang ngatasi referensi atau dasar. Jadi saya nggak tahu dasarnya Asyuti. Tapi ya disampaikan saja karena ayat ini diinformasikan oleh Ibnu Habib ini tergolong ayat safari. Kalau idenya bahwa ada ayat safari, ada hadari, memang ngambilnya di Ibnu Habib, tapi tidak semuanya yang dari Ibnu Habib diterima oleh Asyuti. Kalau tidak tahu dasarnya, ya dia ngomong nggak tahu gitu. Saya nggak tahu itu sumbernya dari mana gitu. Wa min halan iku setengah saking, ganti surat lagi ini. Kalau tadi Al-Furqan, kemudian ini ganti surat lagi. Wa min halan iku setengah saking amsalatus safari, utawi innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Nggih. Mboten Bapak gak purun. Enak. Ayo. Ayo. Pun. Jamku digane yo. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Informasi ayat ini ya, bahwa yang mewahyukan Quran kepadamu itu, yang memastikan Al-Quran itu telah diwahyukan kepadamu, itu akan mengembalikanmu ke Ma'ad, hari kiamat nanti. Itu informasi itu surat Al-Qasas 85. Nazala mudun apa ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila Ma'ad. Nazala iku mudun apa ayat niki bil Juhfati, di Juhfah. Juhfah itu ya tempat juga, tempat di sekitaran Mekah Madinah itu, fi safaril hijrati, di perjalanan hijrah. Kama kaya dene informasi atau athar akhraja ingkang sampun pentakhriju ing Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim an-Dhahhak saking Imam Dhahhak. Jadi Asyuti itu modelnya, referensi idenya dari mana dia sebutkan, teorinya ada hadari safari dia sebutkan, terus ada ayat maki madani mustasanya dia sebutkan. Tapi kalau dia punya redaksi lain, referensi lebih lengkap lain, dia masukkan juga. Tapi teorinya dia ngambil di Ibnu Habib itu. Wa min halan iku setengah saking ayat amsilatus safari awalur rumi, utawi awali surat Ar-Rum. Rawa At-Tirmidzi (2). Rawa sampun meriwayatkan sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id, kala ngendika saka Abi Sa'id, ngendikane Abi Sa'id, lama semangsane atau hari kalane kana ono yaumu badrin, apa hari Badar, dino perang Badar. Ketika waktu perang Badar, kananya nggak ada khobarnya karena kana tam gitu. Ketika hari Badar gitu, perang Badar, zaharat sampun ngungkuli ar-rumu, apa Roma, mungkin situ punya wawasan yang lebih luas tentang Ar-Rum ini, apa Roma atau apa, ala Faris, saya ngatasi Faris, Persia mana itu, fa'ajaba terus mantun ngoten gawe gumun dalika apa mengkunu peristiwa
al mukminina nang wong-wong mukmin. Fanazalat moko mudun apa ayat alif lam mim ghulibatir rum ila qaulihi binasrillah. Jadi informasi itu seolah-olah memberikan bahwa suatu saatnya nanti Rum pun akan kalah gitu. Akan dikalahkan. Qala ngendika sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi walabat, di sini dikasih catatan kaki sama komentatornya ini. Yaitu ada yang bilang walabat, ada yang bilang hulibat di sini. Ada yang bilang lagi hulibat semua walabat. Macam-macam. Pokoknya kalau dibaca walabat ya menang. Kalau hulibat dikalahkan artinya. Gitu. Yakni maksudnya bil fathi lawan fatah, pembukaan, ada ekspansi atau bahasanya apalah itu. Apa invasi atau gimana ya? Prajurit yang datang ke suatu kota untuk membuka perluasan wilayah itu loh, apa itu ya, istilah perangnya itu kan ada saja. Kalau fathu ya begitu. Oke, saya lanjutkan. Ini was'al man arsalna wa min halan iku setengah sangking amsilatus safari was'al man arsalna qabla kamir rusulina, utawi ayat man arsalna was'al man arsalna min qabla kamir rusulina. Qala Ibnu Habib, qala ya, Az-Zukhruf 45. Zukhruf 45 itu. Zukhruf 45 ya. Kan biar sip itu ya. Dari tadi itu kalau misalkan situ dari kemarin itu sudah menggarisbawahi ayat-ayat yang mustasnayat itu, yang dikecualikan itu, nanti akan ketemu bahwa ayat yang dikecualikan pun termasuk dari ayat-ayat yang as-safari ini gitu. Jadi termasuk dari ayat yang as-safari ini, was'al man arsalna ini. Itu Asyuti kan bikin kelompok. Kalau kemarin itu ayat mustasnayat karena ada peristiwanya. Kenapa kok ayat ini harus keluar dari surat Madaniyah karena dia termasuk Makkiyah, atau harus keluar dari surat Makkiyah karena ayat ini termasuk Madinah, itu deklasifikasi maneh. Jadi Makkiyah Madaniyah ono, yang diperdebatkan Makkiyah sama Madaniyah ono. Terus kemudian yang dikecualikan dari surat Madaniyah dan Makkiyah ono. Seperti kemarin sudah, yang hukumnya turunnya di Madinah hukumnya Makkiyah, atau sebaliknya turunnya Makkiyah hukumnya Madaniyah. Sebenarnya ini informasi lagi itu, tapi dipandang lagi dari sudut lain lagi. Oh, ternyata ini ada kelompok baru ini, yakni Hadori sama Safari ini gitu. Jadi kalau punya ingatan yang kuat, saya tidak harus ada redaksinya itu. Kalau ada ingatan yang kuat itu bisa ditata nanti itu. Jadi dari sudut pandang Makkah Madinah ini kegolong ini. Dari sudut pandang yang turun di Madinah tapi hukumnya Makkiyah ini kegolong ini. Kalau dari sudut pandang ayat-ayat mustasnayat, oh ini kegolong ini mustasnayat. Kalau dipandang dari sudut pandang yang Hadori sama Safari, oh ini masuk Safari gitu. Wah, kalau punya, betapa menariknya kalau misalkan punya ingatan yang kuat gitu ya, atau hafal itkon baru menarik ini. Apa akan terlihat itu betapa kuat sekali hafalannya Asyuti itu. Oke, was'al man arsalna Zuhruf 45 ini. Qala ngendika sapa Ibnu Habib, Imam Ibnu Habib, nazalat mudun dalam kitabnya At-Tambih itu mungkin ya. Qala ngendika sapa Ibnu Habib, ngendikane nazalat mudun apa ayat was'al man arsalna ini bi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis Lailatul Isra'i, pada waktu Isra Mi'raj. Tentu ada dasar peristiwanya di kitab At-Tambihnya Ibnu Habib itu mungkin. Ya betul.
Di lafadznya Ibnu Habib ini. Oke. Dan Asyuti mengambil, kan diminikan itu informasinya, kan diminikan Asyuti, diringkas bagaimana kata-kata yang mini masih bisa memberikan informasi yang penting gitu. Wa min halan iku setengah saking amsalatus safari wa ka'ayyim min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatikal lati akhrajatka. Jadi surat Muhammad utawi ayat wa ka'ayyim min qaryatin, Muhammad ayat 13 ya. Surat Muhammad ayat 13. Oke. Qala As-Sakhawi ini ayat ini ya biar nyambung. Berapa banyak desa yang lebih kuat daripada desa kampung Muhammad yang telah mengeluarkan ahlaknahu takjur fala nasiralahu, maka mereka tak punya lagi penolong. Sudah berapa banyak, ora usah luwih aneh maneh. Ardullahi wasi'ah, bumi Tuhan itu luas, ndak oleh ning kono ya wis ngaliya. Terus kala ngendika sapa As-Sakhawi, Imam As-Sakhawi fi Jamalil Qurra, ing dalam kitab Jamalil Qurra, kila den ngendikaaken jarene Imam As-Sakhawi, innan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi. Ya, meskipun kila adanya informasinya kan kila gitu, meskipun tidak ada yang ngomong, tapi kan ada informasi itu. As-Sakhawi yang ngomong. Kila dingendikaaken apa lafat innan nabiyya lan sak teruse. Innan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lama iku semangsane tawajjah ngadep sapa Kanjeng Nabi, menghadap menuju arah sapa Kanjeng Nabi muhajiran hal hijrah ilal Madinati ke Madinah, waqafa mandek sapa Nabi. Wa nadhara lan ningali sapa Kanjeng Nabi ila Makkah ke arah Mekah, wa baka terus mular sapa Kanjeng Nabi, nangis. Nabi nangis, dia diusir dari tempat kelahirannya, dari tanah kelahirannya dia. Fa nazala terus mudhun apa ayat iki, wis ta Muhammad ora usah nangis. Pirang kampung sing luwih kuat tinimbang kampungmu iku, sing wis ngetokno awakmu. Takjur, wis ora usah nangis. Penghibur bagi Nabi. Tentu akan sangat panjang diskusinya. Kalau punya informasi sejarah atau ditambahi sedikit sejarah renungan itu bisa lebih panjang lagi. Oke, penting informasinya itu ayat turunnya di jalan ketika Nabi berjalan ke arah Madinah, mau di perjalanan hijrah. Seperti di awal-awal diskusi Makkiyah Madaniyah itu. Kalau dari sudut pandang Makkiyah itu sudah tidak termasuk ayat Makkiyah lagi. Oke, terus kemudian wa minha suratul Fath, wa minha lan iku setengah saking amthalatus safari suratul Fath utawi surat Al-Fatah. Inna fatahna lak akhraja sampun mentakhrij Al-Hakim sapa Imam Al-Hakim wa ghairuhu lan lintune Imam Al-Hakim. Kalau teorinya masih berlaku, ghairuhu itu Az-Zarkashi kalau masih berlaku. Oke, sapa Imam Al-Ghairu Sa'lintun Imam Al-Hakim mentakhrij anil Miswari saking Miswar ibni Makhramah saking Miswar ibni Makhramah wa Marwan bin Hakam lan saking Marwan bin Hakam kala ngendika sapa loro karone Miswar lan Marwan ini ngendikane nazalat wis mudhun apa suratul Fath, surat Al-Fatah baina Makkah di antara Makkah wal Madinah lan Madinah fi sya'nil Hudaybiyah tentang urusan Hudaybiyah min awaliha dari awalnya surat Al-Fatah ila akhiriha sampai akhirnya titik. Wa fil Mustadrak lan iku ing dalam kitab Mustadrak aidon uga, kok dibilang aidon uga iya karena di awal di informasinya itu Al-Hakim. Nah, kalau Al-Hakim mesti Al-Mustadrak gitu. Aidan uga min hadithi Mujamma' ibni Jariyah saking informasi atau redaksi asarnya Mujamma' yang dibawa oleh Mujamma' bin Jariyah
Wafi itu tadi yang di awal wafil mustadrak jadi khobarnya iku ing dalam kitab mustadrak utawi lafat anna awwalaha nazala bi qura'il ghamim. Anna awwalaha utawi sak temene, maksudnya utawinya itu dari wafil mustadrak itu ya, wafil mustadrak lan iku ing dalam kitab mustadraknya utawi anna awwalaha lafat anna awwalaha sak temene awali surat al-fatah nazala iku mudun apa awalaha bi qura'il ghamim di qura'il ghamim. Mana qura'il ghamim itu? Qura'il ghamim itu nama tempat. Qura itu artinya sisi yang agak memanjang, katanya si komentatornya itu. Di sini dinamai qura'il ghamim itu ismu maudhi'in baina Makkah wal Madinati. Jadi baina Makkah wal Madinati, tempat-tempat antara Mekah dan Madinah. Jelasnya mana, radiusnya berapa, itu tidak ada informasinya. Mungkin bisa didetailkan lagi kalau sudah mau nerbitkan itqan lagi gitu. Itu didetailkan, dikasih tahu koordinatnya sekian. Lebih jos. Oke, wamin halan iku setengah saking amtsilatus safari. Beda lagi surat ini, ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin al-ayat utawi ayat niki. Jadi Al-Hujurat 13. Titik akhraja sampun mentakhir sapa Al-Wahidi Imam Al-Wahidi an Ibni Abi Mulaikata. Saking Ibni Abi Mulaikata. Ya. Annaha ing mentakhrij al-Wahidi itu annaha ing sak temene ayat ya ayuhan nasu Al-Hujurat 13 itu nazalat mudun apa ayat ya ayuhan nas bi Makkah di Mekah amal fathi. Wah, di sini keliru naskahnya saya. Jadi yaumal fathi, pada hari Fathu Mekah, lama arikalane Roqiyah munggah sopo Bilal bin Rabah ala dhahril Ka'bah ing atase gegere Ka'bah, maksudnya naik ke atas. Wa adzana lan adzan sopo Bilal bin Rabah, faqala terus mencibir ba'dun nasi sopo sebagian menungso sing ana wektu ahadzal Abdul Aswad yu'adzinu ala dhahril Ka'bah. Ahadza ana to hadzal abdu utawi hamba sahaya iki al aswatu kang ireng gameng yu'adzinu iku adzan sapa hadzal abdu ala dhahril Ka'bah ing atase gegere Ka'bah. Masa wong ireng ngene iki adzan dhuwure Ka'bah rek. Terus akhirnya turunlah ayat, aku ciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan, berbeda-beda suku bangsa, supaya saling kenal. Ojo main fisik ngelakne wong gitu ayatnya itu. Ini pun di perjalanan karena Nabi sedang tidak ada di rumah. Di dalamnya beliau yang pada saat itu tentu saja Fathu Mekah ini setelah hijrahnya Nabi gitu. Dan itu sudah menjadi janji Allah bahwa Nabi akan datang ke Mekah tanpa pertumpahan darah. Waktu itu Fathu Mekah itu. Wa min halan iku setengah saking ayat. Jadi informasinya begitu. Oke, wa min halan iku setengah saking amsalatus safari. Wa min halan iku setengah saking amsalatus safari. Utawi ayat, redaksi ayat sayuhzamul jama'u al ayatu. Kelompok itu akan dipukul mundur, mungkin begitu ya. Titik kilaten ngendikaaken innaha sak temene ayat sayuhzamul jam'u Al-Qamar 45 itu nazalat mudun apa sayuhzamul jam'u yauma badrin pada hari Badar. Haka sampun nyritakaken hu teng niki informasi Ibnul Farasi sapa Imam Ibnul Faras, tentu ahkamul Quran mungkin. Wa huwa lan utawi informasi menika kila menika informasi yang dipredikati kila menika mardudun den tolak. Artinya ini mardud pangkatnya. 5 krono no riwayat atau barang, maksudnya asar. Maksudnya asar saya tingkang bakal tumeka apa atau informasi lain gitu ya. Ning di finnaui astaniya asyara ing dalem macem astaniya asyara kang nomor 12.
Ya, berapa janjinya Suyuti? Kalau dihitung mungkin ada 4 dari kemarin. Kingkuk bahas tapi beberapa sudah dia tunaikan. Ya, beberapa sudah dia tunaikan. Ini ada janji lagi yang kita harus ketahui. Kenapa Suyuti kok menolak ini turunnya di hari Badar, di macam yang di Nauk yang ke-12. Nah, di macam yang ke-12. Oke. Kalau penasaran ya langsung ke sana saja teman baca itu. Kenapa anunya Suyuti itu. Oke, saya lanjut. Summa mongkonuli ro'a itu kata Suyuti an Ibnu Abbasin saking jalur Ibnu Abbas ma'ing barang, maksudnya riwayat yu ayidu kang menguatkan apa mah hu ing informasi bahwa itu mardud ya. Jadi ada yang menguatkan nanti alasannya. Atau kemungkinan kedua Suyuti bilang itu saya juga meriwayatkan hal yang sama dengan hikayahnya Ibnul Faras itu dari Ibnu Abbas yang menguatkan hikayahnya Ibnul Faras. Kalau kemungkinan yang pertama tadi ini menguatkan argumennya Suyuti riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, untuk cek benar tidaknya, kalau terburu-buru situ ya bisa langsung saja ke Nauk yang ke-12 itu gitu. Oke. Ternyata sudah sejak dulu ya, bagaimana ulama dulu itu membuat pembaca itu betah itu. Caranya begitu. Nanti terus nasib macam kok petok neng macam ke-12 gitu. Oke, wamin halan iku setengah sangking. Amsilatus safari. Nggih utawi lafat qauluhu sullatum minal awwalin. Itu berarti diseret berarti. Wa min hasret qaulan Nasafi seret gitu. Terus kemudian saya ulangi lagi. Qala ngendika An-Nasafi sapa Imam An-Nasafi dalam tafsirnya tentunya qauluhu utawi pangendikane Allah sullatum minal awwalin al-waqiah ayat 13 itu wa qauluhu afa bihadzal hadits antum mudhinun itu al-waqiah 81 nazalata mudun apa loro karone fi safarin dalam perjalanan Kanjeng Nabi ilal Madinati ke Madinah titik. Ba Suyuti kasih komen sedikit walam akif lan ora ngadeg sapa ingsun tegese weruh ingsun ora weruh ingsun lahu kadwe qaulnya An-Nasafi iki ala mustanadin ing atase referensi atau dasar sandaran. Ndak tahu saya sandarannya mana gitu. Walam wa minha lan ku setengah saking safari. Wa minha lan ku setengah saking amsilatus safari. Utawi ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Lafat taj'alu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang balasan rezeki yang telah kuberikan pada kalian itu adalah bahwa kalian tidak percaya. Jadi kalian sudah membalas rezeki yang kuberikan dengan sikap tidak percaya kalian. Kira-kira begitu konteksnya. Saya artikan supaya nanti ketahuan itu konteksnya gitu ya, titik. Akhraja sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim Imam Ibnu Abi Hatim min tariqi Yaqub saking jalur Yaqub an Mujahidin saking Imam Mujahid an Abi Harzata saking Abi Harzah kala ngendika sapa Abi Harzah. Wah, ini ada perbedaan ini ya. Mungkin di punya situ berbeda. Min tariqi. Wah, ini kok fatal perbedaannya saya. Nah, sesuai studinya ini ya, yang sesuai studinya hasilnya cetakan Arab Saudi ini dari jalur Yaqub bin Mujahid gitu. Kalau yang saya baca tadi kan ada an min tariqi Yaqub an Mujahidin an Abi Harzata. Menurut komentatornya ini yang sudah neliti itu yang dimaksud Yaqub, yang dimaksud ya apa namanya Abi Harzah itu adalah Yaqub bin Mujahid.
Jadi tidak ada annya. Tidak tahu di cetakannya situ ada annya apa tidak. Di punyaan saya ada. Itu fatal. Perbedaan ini fatal. Tapi ikut ini saja yang sudah neliti. Saya kan tidak tahu. Min tariqi Ya'qub bin Mujahid min tariqi Ya'qub bin Mujahidin Abi Harzatah. Jadi Ya'qub bin Mujahid itu adalah Abi Harzah lakopnya. Kala ngendika sapa Ya'qub bin Mujahid atau Abu Harzah, nazalat mudun apa ayat wa taj'aluna rizqakum, iku mudun fi rajulin, tentang seorang laki-laki minal ansori, dari Ansor, jadi Madinah itu, fi ghazwati Tabuka, yang dalam perang Tabuk, lama arikalane atau semangsane nazalu mudun sapa golongan yang perang waktu itu, orang-orang prajurit perang itu, mudun al-hijrah di al-hijr. Al-hijr ini juga nama tempat. Al-hijrah nama tempat. Kalau artinya ya bilik. Jadi di dalam darun itu ada baitun. Di dalam baitun itu ada hurfatun. Di dalam hurfatun itu ada hijrun. Jadi bilik. Negeri, dalamnya negeri ada bait. Di dalamnya bait ada hurfah. Kamar, di dalamnya kamar ada lagi bilik. Nah, gitu. Kalau darul akhirahan besar gitu ya. Itu kalau secara arti maknanya. Tapi kalau ini tempatnya. Turun, nazal itu turun dari kendaraan mereka dalam perjalanan itu. Jadi turun di al-hijrah, tempat namanya al-hijrah. Fa'amara, terus memerintahkan hum nang prajurit-prajurit niku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perintahe isine Kanjeng Nabi, Allah yahmilu yen to aja nggawa sapa rombongan iku mang min ma'iha saking banyune al-hijr. Syai'an ing suwiji-wiji. Maksudnya jangan ada yang membawa mata airnya al-hijr itu, katanya. Sumar tahala mongko nuli melanjutkan perjalanan sapa Kanjeng Nabi lan bola balanipun, sahabat-sahabatipun prajurit perang Tabuk itu. Summa nazala mongko nuli mudun malih sapa Kanjeng Nabi lan bola balane. Mudun itu maksudnya turun dari kendaraan. Manzilan ing suatu tempat akhara kang lintu. Walaisa hale ora ono ma'ahum iku ing dalam sartane rombongan iku mang maun opo banyu. Jadi turun lagi di suatu tempat, maksudnya sampai di suatu tempat lagi ndak punya air karena tadi sudah dilarang bawa air. Fasyakau, terus do sambat sapa rombongane Kanjeng Nabi dalika ing mengkuno-mengkuno ora ono banyu. Sambat mari ngono wis nyalahno wis sing nyalahne gara-gara nabi. Banyu gak oleh ngene iki opo ono banyu ini. Fada'an, terus ndonga sapa Kanjeng Nabi. Ndonga teng sinten nggih jelas sudah. Dikabulkan apa tidak? Ya jelas kekasihnya kok. Fa arsala, terus ngutus Allah sapa Allah sahabatan ing awan, fa amtara, terus menghujani. Kata tak ini bahasa Jawa gak enak karena jadinya mengudani. Mengudani kan beda nek Jawa. Ora udan diudan. Kan tidak enak, jadi menghujani saja. Fa'amtara, terus menghujani apa sahabah awan itu alaihim ing atase rombongan Kanjeng Nabi dari perang Tabuk itu. Hatta istaqau, sehingga ngalap banyu sapa rombongan minha saking udan niku wau sahabah itu. Faqala rajulun minal munafiqin dalem pangku malih mentel nggih. Nduk mental mriki. Lah. Obat. Pundi? Obat. Nggih niki. Iki obat. Boten pun Bapak, mboten napa-napa wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Bu, Ban. Bismillahirrahmanirrahim. Boten. Boten tok pundi Bapak, Mang? Kono tiba ono enak. Ndik pundi? Bapak tiba. Ndik pundi? Bapak tiba. Corona. Corona apa ona? Nabrak corona. Oh, no corona. Apa itu? Bapak tak mau sih. Ada nang dia dek. Dek ibu. Ya. Ali. Bocor jadi wale. Dereng mantun sih an. Mantun iki mantun dilut ya. Indah.
Nggih, pinjaman wae. Baik. Nyagi. Pinjaman yo. Lagi papa. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Faqala rajulun terus mari ngono, mari udan teko. Faqala rajulun terus manten-manten mencibir sapa rajulun wong lanang minal munafikin saking golongane wong munafik. Nah, tahu ya, kalau saya pribadi ada istilah di Al-Qur'an kafirin, munafikin itu konstruksi teoritis lah. Artinya saya lebih sepakat menyebut itu tidak pada person tapi konstruksi teoritis. Konstruksi teoritis itu diskusinya sapa iku ndek filsafat Jawa itu aku nulis. Jadi yang disebut orang Jawa itu bukan orang yang ada di Jawa gitu, tapi satu ciri gitu. Nah, kalau bahasanya Cak Nun, kafir, munafik itu adalah bukan label orang tapi label perbuatan. Mungkin itu lebih enak gitu. Enggak personnya gitu, bukan orangnya tapi perilaku, kategori perilaku. Ada perilaku munafik, ada perilaku kafir. Itu sepertinya itu yang lebih tepat gitu. Mungkin lebih mendekati kebenaran. Nah ngendi ngomongane cibirane wong munafik iku innama mutirna binau ikada. Innama hanya saja mutirna dihujani sapa kita binau ikada kelawan bintang iki, bintang koyong iki. Nau itu bisa berarti pemberian, tapi bisa juga berarti apa namanya? Itu loh apa? Fenomena. Bisa berarti fenomena. Bisa juga nau itu apa mang planet itu. Kita ini dihujani karena ada ini loh peristiwa, ada awan, ada apa. Tadi ada gini artinya, intinya mereka itu menyatakan bahwa hujan itu tidak turun karena doanya Nabi. Jadi tidak turun setelah Nabi berdoa. Tidak turun karena Allah yang kasih mereka air, tapi dinisbatkan pada selain Allah. Fanazalat terus mudun apa ayat niki wau yang tadi diartikan itu tentang apa namanya? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun itu. Wis digawe banyu malah nisbatno hujan itu kepada selainku, kata Allah mungkin begitu. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Fanazalat terus mudun apa ayat iki gitu. Ada di surat Al-Waqiah ini ya. Oke. Akhir surat Al-Waqiah. Ya betul. Ayat 8. Iya, ayat 82. Oke, selanjutnya wa minha lan iku setengah saking wa minha lan iku setengah saking amsilatus safari ayatul imtihani utawi ayat al-imtihan. Apa ayat al-imtihan itu? Isinya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Isinya itu tentang menguji atau memverifikasi. Kalau wahai orang beriman, jika datang orang mukmin perempuan berhijrah bersamamu datang, maka verifikasi dulu mereka itu. Oke, al-ayat itu ayat. Akhraja sampun mentakhir sapa Ibnu Jaririn Imam Ibnu Jarir anis Zuhri saking Imam Al-Zuhri anna ing sak temene ayatnya ayuha ayatul imtihan itu nazalat mudun apa ayatul imtihan bi asfalil Hudaybiyah di bawah Al-Hudaybiyah. Berarti kalau kita ngadap ke utara patokannya ya Al-Hudaybiyah itu daerah di selatannya Hudaybiyah, asfalil Hudaybiyah. Kayak bisa dilihat di peta lah tuh Hudaybiyah ada di mana. Seperti tadi sudah sering saya sampaikan. Wa min halan iku setengah saking amsilatus safari suratul munafikin utawi surat al-munafikin. Oke, redaksinya munafikin. Akhraja sampun mentakhirit sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi an Zaid bin Arqam saking Zaid bin Arqam annaha ing sak temene surat Al-Munafikin nazalat kumudun apa surat Al-Munafikin kapan lailan wayah wengi fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk.
Titik redaksi lain Asyuti mengutip lagi, mendatangkan asar lagi dari riwayat lain, wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa at-Tirmidzi an Sufyana saking Sufyan annaha ing sak temene ayat atau sak temene suratul munafiqin itu fi ghazwati mudun fi ghazwati Banil Mustalaq ing dalam perang Banil Mustalaq wa bihi lan kelawan pangendikan menika, maksudnya takhrijnya at-Tirmidzi dari Sufyan ini jazama sampun memastikan sapa Ibnu Ishaq Imam Ibnu Ishaq wa ghairuhu lan lintune Imam Ibnu Ishaq. Sekali lagi ghairuhu itu kalau teorinya masih berlaku, yang dimaksud adalah Imam Az-Zarkashi. Seterusnya wa min halan iku setengah saking ayat amsilatus safari suratul mursalati utawi surat al-mursalat. Akhraja sampun mentakhrij asy-Syaikhani sapa dua syekh, maksudnya Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Muslim juga dalam kitab sahihnya. Itu memang syaikhon kalau artinya ya dua syekh. Tapi dalam literatur hadis berbeda, literatur fikih berbeda syaikhon itu. Ini ada kamusnya sendirilah. Kalau medium kamus yang di Al-Muhit itu mungkin bisa nggaduk informasi ini. Jadi asy-Syaikhon yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim, karena itu sudah umum. Ani bin Mas'udin saking jalur Ibnu Mas'ud kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, bainama nahnu arikalane setelah jumlah ini pasti mubtada, itu nahnu utawi kita arikalane utawi kita ma'an nabi ku bareng karo nabi fi ghorin ing dalam suatu gua bimina di Mina. Ketika kami bersama nabi di suatu gua yang terletak di Mina, ujuk-ujuk nazalat mudun alaihi ngatasi kanjeng nabi wal mursalatu surat al mursalat al hadis, maksudnya Syekhon meriwayatkan hadis ini gitu. Jadi waktu ada di gua surat al-mursalat wal mursalati urfa wal asifati asfa, itu ya. Mungkin kalau misalkan bisa dikorelasikan mengapa di dalam gua surat ini turunnya itu sama dengan Iqra, itu akan lebih memang menarik. Tidak cukup kayaknya umur untuk mendalami itu, karena banyak sesuatu yang kita ingin tahu, tapi informasi yang untuk menuju ke sana itu begitu besar. Tapi paling tidak ini memberikan pelajaran pada kita untuk selalu ya kita itu tidak tahu apa-apalah tentang Quran. Informasi Asyuti saja kode-kode. Kalau punya atau mungkin orang-orang alim yang ada di wilayah seperti yang ada di sini ini, yang mentahqiq kitab Al-Itqan ini, mungkin bisa itu ya. Tapi kita PR lagi, banyak lagi tadi informasinya itu. Kita bisa nambahi informasi lagi sesuai teknologi yang ada saat ini, itu kan bisa gitu. Ya, ini informasinya banyak tentang hari kiamat ini, Al-Mursalat itu. Ya, terus unzilat di Mina berarti. Oke, wa minha aniku setengah saking amsalatus safari suratul mutaffifin utawi surat al-mutaffifin. Atau kata Asyuti atau ba'duha sebagian surat al-mutaffifin. Artinya tidak semuanya turunnya di perjalanannya Nabi, tapi sebagian saja. Haka sampun nyeritakan atau menghikayahkan An-Nasafi sapa Imam An-Nasafi wa ghairuhu lan lintune Imam An-Nasafi seperti tadi tentang ghairuhu. Annaha ing sak temene surat al-mutaffifin nazalat iku mudun apa surat al-mutaffifin fi safaril hijrah ing dalam perjalanan hijrah Nabi qabla dukhulihi sak derenge mlebet Kanjeng Nabi al-Madinah teng kutha Madinah. Oke, seterusnya al-mutaffifin tentang orang-orang yang curang. Kalau dikembangkan lagi ya katanya itu enggak jelas ini informasi katanya. Maksudnya saat itu orang-orang Madinah itu
Kalau dalam berdagang itu banyak mengurangi timbangannya, peristiwanya katanya itu. Seperti yang sudah pernah kita baca. Begitu surat Mutaffifin ini turun jebret, orang itu jadi mulai ada kesadaran bahwa mengurangi timbangan itu tindakan yang sangat asosial, merugikan orang, untungnya sendiri gitu. Wa min halan setengah sangking amsilatus safari awalu suratil Iqra'i utawi awal surat Iqra'. Itu tadi campur sudah. Kalau sudut pandangnya kita itu Madinah Makkiyah, maka sudah dikaji oleh Asyuti itu. Atau hukumnya Madinah, dan seperti yang kemarin sudah sampaikan itu sudah. Sekarang ini sudut pandangnya adalah Nabi sedang ada di dalam beliau atau sedang dalam perjalanan. Itu sekarang klasifikasinya itu. Wa min halan setengah saking abdulatus safari awal suratil Iqra'. Awal surat Iqra' adalah awal surat Iqra'. Iqra' sampai malam ya'lam itu. Nazala mudun apa awal surat Iqra' iki bi ghori Hira di Gua Hira. Kama fi sahihain. Kemarin mungkin saya baca Hara itu. Keliru, yang betul ya. Oh, ada di Hira, di Gua Hira. Mungkin saya kemarin keliru bacanya Hara. Ya Gua Hira itu yang dimaksud, di Gua Hira di Gua Hira. Kama kaya dene keterangan fi sahihaini atau informasi fi sahihaini yang ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min halan iku setengah saking amfilatus safari suratul Kautsari. Karena memang Nabi sedang enggak di rumah ketika Nabi menyendiri di Gua Hira itu, dan itu kegiatan katanya Karen Armstrong apa siapa itu yang nulis, pernah saya baca, itu memang kegiatan sudah dilakukan Nabi sejak muda itu, setiap akhir tahun mesti ada di Gua Hira itu gitu. Wa min halan iku setengah sangking amsilatus safari suratul Kautsari utawi surat Al-Kautsar. Akhraja sampun mentakhrij Ibnu Jaririn sapa Ibnu Jarir an Sa'idin ibni Jubairin saking Sa'id ibni Jubair saking Sa'id juga nih Pak Jubair anha ing sak temene katanya mentakhrijnya Ibnu Jarir itu anha ing sak temene surat Al-Kautsar nazalat kumudun apa surat Al-Kautsar yaumal Hudaybiyah pada hari Hudaybiyah. Wah ini lagi tadi nisbatnya tempat, sekarang hari, kan repot itu. Yauma wadirhum, seperti yang awal tadi sudah kita diskusikan. Wafihi katanya Suyuti, sedikit sekali komentarnya, wafihi lan iku ing dalam informasi ini, jadi riwayat takhrijnya Ibnu Jarir ini nazrun utawi pandangan, maksudnya harus ditinjau ulang gitu. Jadi kalimatnya ulama itu sudah ada kamusnya sendiri, jadi ulama-ulama yang kalau dalam ilmu hadis ada al-jarh wa ta'dil, proses atau bab verifikasi para perawi hadis, ini orangnya dapat dipercaya atau tidak gitu. Jadi sigot-sigotnya atau bentuk-bentuk redaksi kalamnya itu ada fihi nadhrun atau qila atau apa gitu ya, sigotu ta'rid apa namanya itu, wa fihi nadhrun, perlu ditinjau lagi. Wa min halan iku setengah sangking amsilatus safari suratul Nasr tapi surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah akhraja sampun mentakhrij sapa Al-Bazzar Imam Al-Bazzar wal Baihaqi lan Imam Al-Baihaqi fi Dalail dalam kitab Dalailin Nubuwah ani Ibnu Umar saking Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar kala ngendika sapa Ibnu Umar unzilat, isine pangandikan Ibnu Umar itu unzilat den turunakan hadis surat apa surat menika ingkang isine idza jaa nasrullah wal fath ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsat ayyamit tasyriqi pada tengah-tengah hari-hari tasyrik. Maka fa'arafa moko dados ngertos sapa Kanjeng Nabi annahu ing sak temene wayah iku al-wada'u, yaiku al-wada'u nggih menika wayah wada', wayah pamitan sak sembarangan ini. Dengan berbagai macam redaksi tafsir ya dari Ibnu Abbas, maksudnya al-fathu itu adalah wafatnya Rasulullah dan lain sebagainya. Jadi
Bisa juga pamitan, maksudnya pamitan beliau harus kembali ke Madinah. Fa amara terus merintahkan sapa Kanjeng Nabi merintahne uang kengken mendet binakotihi kelawan untone Kanjeng Nabi al-qaswa ingkang nggadai sifat al-qaswa. Ini saya kalau terjemah leksikalnya al-qaswa ini yang jauh. Cuma ini sifatnya unta. Saya nggak punya informasi itu gitu. Apa namanya? Ya kalau secara bahasa gitu sih, qaswa itu jauh gitu. Bisa juga tinggi, bisa juga. Kalau sifatnya unta mungkin saja, saya cuma nggak tahu saya. Itu sebutan gitu saja. Nabi kan juga sering menamai barang-barang yang beliau punya, itu ada namanya. Sisirnya Kanjeng Nabi ada namanya, pedangnya ada, ontanya juga punya nama. Jadi Nabi suka menamai sebagai bentuk kasih sayang. Faruhilat moko den perjalanaken opo iku nakoh gitu ya, opo iku unta summa mongko nuli koma ngadeg sapa Kanjeng Nabi fakhotoba terus berkhutbah mengkhutbah sapa Kanjeng Nabi anna saing menungso. Fadzakaro terus nyebutaken sapa Kanjeng Nabi khutbah tahu khutbahipun Kanjeng Nabi al-masyhurata ingkang masyhur. Nah ini khutbahnya Nabi. Sudahkah aku sampaikan kepadamu segala yang aku ditugaskan untuk menyampaikannya gitu. Jadi salah satu yang saya ingat redaksinya itu khutbah Haji Wada itu sangat terkenal sekali. Jadi nggak disebutkan di sini sama Suyuti. Kayak akhir surat An-Nahl itu beliau hanya ngomong akhir khotimatun Nahli. Itu ternyata kalau situ masih ingat ayat-ayat mustasnayat itu termasuk ayat-ayat mustasnayat gitu. Jadi kalau An-Nahl itu surat Makkiyah, maka khusus wa in aqabtum fa'aqibu itu Madaniyah. Jadi beliau enggak mengucapkan semua akhir ayatnya itu apa. Kalau di redaksi mustasnayat itu disampaikan wa in aqabtum itu. Tapi di sini di Safari cukup beliau bilang khotimatun Nahli di akhir surat An-Nahl. Seperti halnya ini fadzakaro ini juga bisa, fadzakaro terus nyebutaken sapa perawi itu juga bisa. Khutbatahu ing khutbah Kanjeng Nabi al-masyhurata ingkang masyhur. Bisa juga begitu. Dzakaro terus nyebut sapa Kanjeng Nabi ya bisa. Maksudnya informasinya itu sama karena ini dipendekkan. Kalau disebutkan semua khutbahnya Kanjeng Nabi ya panjang redaksinya. Oke, alhamdulillah. An-nau'u tsalitsu ma'rifatun nahari wal laili. Jadi kena klasifikasi maneh. Mari Mekah Madinah yang dikecualikan sendiri, mari ketika Nabi ada di dalamnya beliau dan ketika Nabi dalam perjalanan, tapi sama Suyuti hanya disebutkan yang dalam perjalanan saja karena rata-rata hadori gitu. Pokoknya selain yang saya sebutkan dari hadori, kayak orang nyebut isim ma'rifat apa saja isim nakiroh ya, selainnya isim ma'rifat yang dibahas isim ma'rifatnya gitu, yang 6 itu atau 7 terserah lah yang mana yang situ pakai. Jadi yang jelaskan yang isim ma'rifatnya. Terus isim nakirohnya gimana? Ya enggak ma'rifat berarti nakiroh gitu. Seolah-olah ngomong begitu. Jadi yang enggak safari ya hadori gitu. Berarti kalau dari sudut pandang itu. Sekarang dia kasih lagi sub lagi. Ma'rifatun nahari wal laili, ayat-ayat yang turun di siang hari dan ayat-ayat yang turun di malam hari. Kita lihat tadi itu surat Munafikin itu nazalat lailan, dia masukkan sini apa enggak itu. Ya curiga saja. Oke. An-nau'u tsalitsu wallahu a'lam bishawab. Sepurane sing akeh matur nuwun sing akeh muga-muga barokah. Muga-muga diridani Gusti Allah, muga-muga tambahi ilmu sesarengan karo ditambahi iman nang Al-Qur'an, sehingga dengan keimanan yang bertambah perilaku menjadi bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul
لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي